Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang sistem informasi berbasis komputer. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada saya, Lungguh Sri Astuti, NPM 1940-3042. Yang kedua, ada rekan saya, Silpi Nabila, NPM 1940-3038, dan yang terakhir ada Yupita Sari Hendiawati, NPM 1940-3050. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Silpi Nabila. Deskripsi sistem. Deskripsi sistem berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Secara teori, penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya. Tetapi pada prakteknya tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya komputer. Sistem informasi yang akurat, efektif, dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah computer based atau pengolahan informasi yang berbasis pada komputer. Sistem informasi sendiri merupakan sistem pembangkit informasi subsistemnya. Sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang berkualitas, tepat, cepat, dan akurat, sesuai dengan manajemen yang membutuhkannya. Konteks diagram. Konteks diagram adalah diagram yang menggambarkan bagaimana proses dokumentasi data. Konteks diagram terdiri atas sebuah lingkaran proses transformasi, data source, dan data destination yang menerima maupun mengirim data secara langsung dari proses transformasi. Secara umum, konteks diagram dapat digunakan untuk mengidentifikasi sistem yang sudah ada. Adapun kelebihan dari konteks diagram. Yang ke-1 memperlihatkan ruang lingkup dan keterbatasan dari sistem informasi, sistem yang lain berhubungan dengannya. Kedua, tidak memerlukan pengetahuan teknis untuk mengerti konteks diagram. Ketiga, mudah untuk digambar karena notasinya sedikit. Keempat, mudah untuk diperluas ke level DFD selanjutnya. Contoh konteks diagram dari perancangan sistem penjualan online. Dari dari konsumen, pembelian barang, ke pendaftaran, lalu ke kwitansi atau nota. Lalu dari pemilik, ke laporan data barang, laporan penjualan, lalu laporan data persediaan barang. Data flow diagram. DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu sendiri. Dalam diagram alir data juga tidak mempunyai kontrol terhadap flow-nya, sehingga tidak adanya aturan terkait keputusan atau pengulangan. Bentuk penggambaran berupa data flowchart dengan skema yang lebih spesifik. Menurut Kenneth Kozar, tujuan dari adanya DFD sendiri adalah sebagai penyedia atau penjembatani antara pengguna dengan sistem. Secara fundamental, terdapat 3 fungsi dari pembuatan diagram alir data untuk kebutuhan software development. Berikut ini merupakan penjelasan masing-masing fungsi di bawah ini. Yang pertama ada menyampaikan rancangan sistem, yang kedua menggambarkan suatu sistem, dan yang ketiga ada perancangan model. Adapun jenis-jenis DFD, data flow diagram terbagi menjadi 3 jenis, di mana setiap bagian memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Untuk pembuatannya sendiri dapat menyesuaikan kebutuhan proyek dari manajemen timnya. Yang pertama ada diagram level 0.
atau diagram konteks. Diagram konteks atau level 0 merupakan diagram dengan tingkatan paling rendah, di mana menggambarkan sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Pada diagram konteks akan diberi nomor untuk setiap proses yang berjalan, dimulai dari angka 0 terlebih dahulu. Ciri dari diagram level 0 terletak pada tidak adanya informasi yang terkait data yang tersimpan pada data store. Yang kedua ada diagram level 1 atau DFD level 1 merupakan lanjutan dari diagram konteks karena setiap proses yang berjalan akan diperinci pada tingkatan ini sehingga proses utama akan dipecah menjadi sub-sub proses yang lebih kecil lagi. Yang terakhir ada diagram level 2. DFD level 2 merupakan tingkat lanjutan dari level yang sebelumnya, di mana pada fase ini akan dijelaskan lebih detail terkait tiap prosesnya. Adapun contoh dari DFD level 0. Yang pertama, 1.0 ada proses pendaftaran member. Lanjut, laporan data konsumen ke pemilik. Yang kedua, ada 2.0 proses pembelian barang. Dari konsumen ke data login, lalu ada nota ke konsumen. Ada laporan data barang ke pemilik, dan ada laporan data penjualan ke pemilik. Kamus data atau data dictionary adalah suatu penjelasan tertulis tentang suatu data yang berada di dalam database atau suatu daftar data elemen yang terorganisir dengan definisi yang tetap dan sesuai dengan sistem. Sehingga user dan analis sistem mempunyai pengertian yang sama tentang input, output, dan komponen data store. Di sini ada contoh dari diagram kamus data. Bisa dilihat sendiri. Dan pembayaran cek pegawai. Lalu ada master pegawai dan pegawai. Dari membuat pembayaran cek pegawai, jam kerja, ada tabel 5.3, yaitu memasukkan jumlah pembayaran saat ini ke dalam komputer. Baik, untuk selanjutnya ada spesifikasi proses. Spesifikasi proses ini digunakan untuk menjelaskan logika pembuatan keputusan dan rumusan-rumusan yang akan mentransformasikan proses data-data masukan menjadi keluaran. Spesifikasi proses digunakan untuk mendeskripsikan proses yang terjadi pada level yang paling dasar dalam DFD. Spesifikasi proses mendefinisikan kegiatan yang harus dilakukan untuk mengubah input menjadi output. Kemudian ada beberapa tools yang dipakai. Di antaranya ada bahasa Inggris terstruktur atau struktur English, ada tabel keputusan, dan ada pohon keputusan. Bahasa Inggris struktur yaitu di mana di dalamnya ada logika terstruktur dan pernyataan bahasa Inggris sederhana seperti kata penambahan, penjumlahan, perkalian, dan pemindahan. Yang kedua, itu ada tabel keputusan, yang dimana terdiri dari baris dan kolom yang terbagi dalam 4 kuadran. Logika yang bergerak searah dengan jarum jam. Yang ketiga, ada pohon keputusan, yang mana digunakan saat percabangan kompleks terjadi di dalam suatu proses keputusan terstruktur. Pohon keputusan juga bermanfaat saat menjaga sejumlah keputusan dalam urutan khusus dianggap penting. Yang kemudian ada format spesifikasi proses. Formatnya terdiri dari 10 poin. Yang pertama, ada jumlah proses, yaitu yang harus mencocokkan identitas proyek pada diagram aliran data. Kedua nama proses harus sama dengan nama yang ditampilkan di dalam simbol proses pada DFD.
Ketiga, deskripsi singkat mengenai apa yang ingin dicapai proses tersebut. Yang keempat, daftar aliran data masukan harus sama dengan nama aliran data dalam DFD. Nama data yang digunakan dalam rumus atau logika harus sesuai dengan nama yang ada dalam kamus data atau harus konsisten. Yang kelima, aliran data keluaran harus menggunakan nama yang sesuai dengan yang ada dalam DFD dan kamus data. Yang keenam, indikasi proses. Jenisnya ada batch, online, atau manual. Proses online memerlukan rancangan layar, proses manual memerlukan prosedur. Kemudian ada masukan input yang dibutuhkan, yaitu di poin ke nomor 7. Di mana jika proses-proses menggunakan kode yang sudah tertulis sebelumnya. Memasukkan nama program atau fungsi yang membuat kode tersebut. Ada deskripsi logika proses yang menyatakan kebijakan atau aturan bisnis dalam bahasa sehari-hari, bukan bahasa komputer pseudokode. Format aturan bisnis yang umum, yaitu ada definisi istilah-istilah bisnis, kondisi dan aturan perusahaan, tekanan integritas data, asal mula fungsional dan matematis, kesimpulan logis, urutan proses, hubungan antara fakta-fakta mengenai bisnis tersebut. Yang kesembilan, jika tidak cukup ruang pada formulir, untuk deskripsi dalam bahasa Inggris terstruktur atau tabel keputusan atau pohon keputusan yang menggambarkan logika tersebut. Masukkan nama pohon atau tabel keputusan yang sesuai. Dan yang terakhir, buat daftar yang belum terselesaikan ataupun belum lengkap atau hal lainnya yang membentuk dasar pertanyaan untuk wawancara atau proses analisis rinci lainnya. Yang selanjutnya, itu di sini ada contoh formulir spesifikasi proses, di mana di sini disebutkan ada nomor, nama, dan deskripsi. Seperti nomor 13, namanya menentukan jumlah yang tersedia, mendeskripsikan tentang menentukan apakah suatu item yang tersedia atau tidak. Bila tidak, buatlah sebuah record item pesanan tunggakan. Tetapkan jumlah yang tersedia tersebut. Kemudian masukkan aliran datanya, sampai ke logika proses, kemudian di sini ada, kemudian di sana pun ada konstruksi-konstruksinya seperti if, else, do, dan and if. Kemudian sampai ke bawah, apakah dia bahasa Inggris terstruktur, tabel keputusan, maupun pohon keputusan. Terima kasih. Kesimpulannya, penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya. Tapi pada prakteknya tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya komputer. Sistem informasi memiliki 5 unsur, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan orang-orang. Informasi itu sendiri mengandung suatu arti, yaitu data yang telah diolah ke dalam suatu bentuk sehingga lebih memiliki arti untuk pengembalian keputusan. Mungkin cukup sekian materi yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.